Anda kembali menyaksikan program Bincang-Bincang bersama dengan saya Aulia Mawardika. Tema yang menarik hari ini produk unggulan di kampung yang ramah anak. Surabaya telah ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai salah satu penerima 5 kali penghargaan kota layak anak di Indonesia. Dan Kecamatan Semampir adalah salah satu dari 31 kecamatan di Surabaya yang juga turut mendukung kampung ramah anak dengan salah satu indikator yaitu adalah kampung kreatif dan produktif. Karena itu Yayasan Gugah Nurani Indonesia atau GNI bersama dengan stakeholder ini juga mendukung penguatan kampung ramah anak dan perempuan melalui kegiatan unit bisnis dengan konsep communal branding bagi produk lokal unggulan di 5 kelurahan Kecamatan Semampir. Untuk itu saya akan mengenalkan para narasumber yang hari ini hadir bersama dengan kita semua tentunya. Ada Pak Khairul Anwar, beliau adalah Field Officer dari Yayasan Gugah Nurani Indonesia. Terima kasih Pak Khairul sudah hadir. Lalu juga ada Bu Nurul Fadila dari Kabid Dinas Koperasi dan Perdagangan Kota Surabaya. Bu Nurul, waalaikumsalam. Selamat datang di sini Bu Nurul. Lalu juga ada Pak Haris dari pelaku UMKM Kampung Jajanan Khas Ampel ya Pak ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Haris sudah berkenan untuk datang. Harusnya juga nanti akan bergabung bersama dengan kita. Ini ada Pak Yunus, Camat Semampir. Terima kasih Pak sudah rawuh ke sini. Sama-sama. Baik, kita melanjutkan diskusi yang tadi ya. Saya geser ke Mas Khairul. Mas Khairul, ini apa yang menjadi latar belakang GNI sampai akhirnya muncul yang namanya program communal branding? Ya, berdasarkan dari tadi pandemi di tahun 2020 yang sudah terjadi kemarin, kita melakukan kegiatan yang di 5 kelurahan kita namakan unit bisnis. Tapi ketika itu kita belum melakukan yang namanya communal branding. Belum. Jadi belum. Jadi masih berkelurahan, tiap kelurahan itu masih berdiri sendiri-sendiri. Jadi produk-produk mereka belum banyak yang terjadi satu. Kita jadikan satu belum. Nah, ketika itu sudah kita lakukan, kita mendapatkan masukan-masukan yang kebetulan saat itu kita diberi input dari konsultan bisnis untuk melakukan yang namanya communal branding yang akhirnya terbentuklah di 5 kelurahan communal branding di tiap-tiap kelurahan ini. Yang ada di Kelurahan Wonokusumo ada di Kampung Lontongku, kemudian di ujung ada Kampung Jamu, di Sidotopo ada Kampung Pentol, dan Pak Haris nantinya ada di Kampung Jajanan Ampel dan juga yang satunya di Pegirian Kampung Fashion seperti itu. Jadi memang konsennya ke UMKM yang ada di situ ya Pak ya? Jadi intinya memang kita membranding, konsen kita ke UMKM, tetapi nantinya kita sekali lagi tujuannya untuk kegiatan communal branding ini ya nantinya untuk kesejahteraan untuk kampung ramah anak nantinya seperti itu. Oke, baik. Apa kaitannya ya ketika terbentuknya kampung-kampung produk unggulan dengan kampung ramah anak gitu? Itu kan kita kayak mencari korelasinya, apa ya hubungannya gitu? Ya, mungkin selama ini belum terlihat ya karena dengan hanya communal branding yang ada mungkin di Kota Surabaya mungkin sudah mengenal communal branding, tetapi dengan korelasi yang ada yang kita lakukan di kegiatan kampung ramah anak ini, kita berharap ketika communal branding di tiap kelurahan ini berjalan, apalagi ya syukur-syukur kalau sukses ya di tiap-tiap kelurahan ini dari produk-produk mereka yang sudah mereka pasarkan, syukur-syukur Surabaya sudah mengenal. Ini nanti ketika ini sudah mereka mendapatkan keuntungan ataupun dan sebagainya, itu kita berharap dari pengusaha-pengusaha di 5 kampung atau 5 kelurahan ini bisa mensupport untuk setidaknya keuntungan itu menjadikan untuk kegiatan kampung ramah ini disupport meskipun itu tidak besar. Jadi di tiap-tiap kelurahan ini mensosialisasikan seperti itu. Oke, tadi kita bicara soal ramah anak dan hari ini memang Kecamatan Semampir ini salah satu ya dari 31 kecamatan di Surabaya yang mendukung penuh kampung ramah anak di Kota Surabaya. Pak Yunus boleh nggak diceritain gimana awalnya memulai kerjasama dengan GNI untuk mengembangkan communal branding ini khususnya di Kecamatan Semampir? Ya, jadi memang GNI ini kan sudah lama ya. Iya. Jadi saya sebelum pindah ke GNI sudah berkarya di situ. Oke. Kemudian diskusi salah satu faktor indikator yang bisa kemudian membuat lingkungan itu ramah untuk anak, faktor ekonomi. Oke. Jadi ketika ya
sebuah keluarga ada masalah di ekonomi, baik langsung maupun tidak langsung, baik cepat maupun lambat, itu akan berpengaruh. Nah, coba kita naikkan, karena salah satu meningkatkan taraf ekonomi itu melalui UMKM. Iya, betul. Nah, ketika kita berbicara UMKM, pengembangan usaha ini nggak bisa dong kalau kita nggak kenalkan. Contoh, kita nggak tahu kalau kemudian di Semampir ini ada kampung yang kemudian itu memproduksi lontong. Iya, Ya, iya. masyarakat ini nggak tahu. Sehingga waktu itu kita diskusi. Jadi kampung itu konsen untuk memproduksi lontong ya? jadi Ini mirip kayak kue kampung jajanan yang ada di Rungkut begitu ya? Ya. Satu kampung memproduksi hal yang Betul. sama? Ada beberapa, ya mungkin lebih dari 10 rumah. Oke. 10 rumah yang memang dia membuat lontong. Lontong saya juga baru dengar loh. Mungkin ya salah satunya kan branding itu Iya. kan. Supaya kita punya ciri khas, karakter. Betul. Ya sudah kita kasih nama itu lontongku. Oke. Jadi kasihkan nama lontongku karena kalau sudah di Wonokusumo ada lontong berarti dari RW 7 ya itu lontongku. Oke. Itu yang kita coba branding. Nah, kalau masyarakat sudah tahu kan harapan kami ya omset naik, produksi naik. Ketika produksi naik terus serapan tenaga kerja akan naik. Market juga akan bertambah. Betul. Harapannya di situ. Nonsen ketika sebuah produk tidak dilakukan promosi ya, branding ini kan Iya, promosi promosi. produk ya, itu akan dikenal, nggak bisa. Lah, GNI konsen di situ, ya kita kerjasama. Oke. Baik, jadi memang sampai sejauh itu pengawalan dari GNI begitu ya Pak ya untuk Iya. membantu branding dari kampung-kampung yang memang ada korelasinya juga terhadap ramah anak di kota Surabaya. Saya ke Bu Nurul. Bu Nurul kan juga hari ini sebagai Kabid Dinas Koperasi Bu ya dan Perdagangan Kota Surabaya. Bagaimana kalau Dinas Koperasi ini melihat kondisi yang berkembang di Surabaya saat ini Bu, khususnya terkait dengan tumbuhnya kampung-kampung dengan berbagai inovasi, contohnya tadi yang produksi lontong begitu. Terima kasih. Jadi terkait dengan mungkin Gugah Nurani ini juga. Iya. Jadi pada prinsipnya sebenarnya Bapak Wali Kota ini punya program, salah satu programnya adalah pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Iya. Nah tentunya untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran itu tidak bisa dilaksanakan sendiri oleh pemerintah Kota Surabaya. Betul. Dan ini alhamdulillah dari Gugah Nurani sebagai stakeholder lainnya itu yang kemudian melakukan sesuatu yang dimulai dari Kecamatan Semampir. Sehingga kami dari Dinas Koperasi itu mensupport penuh dan juga mengapresiasi terhadap apa yang dilakukan oleh Gugah Nurani. Oke, apresiasi penuh Bu dengan apa yang dilakukan oleh Gugah Nurani. Nanti ke depannya akan ada kecamatan-kecamatan lain tidak Mas Khairul? Belajar dari yang sudah kita lakukan di tahun kemarin, mungkin dimulai di tahun 2022 sampai sekarang. Iya. Ya kebetulan nantinya melalui kegiatan yang sudah kita lakukan, ini kita ke depan akan melakukan lagi juga dengan communal branding juga namanya. Yang akan kita lakukan di 30 kecamatan atau se-Surabaya seperti itu. Yang disupport oleh dari negara donor. Dari Yayasan Gugah Nurani ini ya dari Korea Selatan, itu yang kita akan lakukan di tahun ini. Ini kita juga berharap dukungan dari semua pihak terkait dengan communal branding yang akan kita lakukan di tahun 2023 ini, Pak. Seperti itu. Oke, ada dukungan penuh tidak hanya dari pemerintah tapi juga masyarakat Semua ya, pihak, ya. khususnya yang bergerak di bidang usaha ini. Saya ke Pak Haris. Pak Haris seperti apa perasaannya setelah jajanan khasnya menjadi produk unggulan Pak di Kampung Ampel saat ini? Yang jelas saya ini atas nama warga Ampel itu sangat bersyukur sekali dan terima kasih khususnya kepada GNI yang telah membuat jajanan Ampel ini menjadi terkenal lah walaupun belum booming ya, belum Cantik viral. secara packaging, dijual tuh juga enak gitu ya Pak ya? Ada khasnya. Jadi kita bangga sekali dengan adanya communal branding ini. Nah,
produk yang kita unggulkan di wilayah RW 2 ini itu antara lain jajanan pukis ampel, Oke. kamer ampel, ada mageli, ada sambosa, roti Mariam. Oke, ini makanan-makanan khas Ampel ya? Ya, ini di tempat lain ada tapi tidak seperti di Ampel. Waduh, ini apa yang jadi bedanya apa nih Pak? Nah, kalau saya ngomong satu produk misalnya sambosa, itu rempah yang ada di dalam isinya itu tidak sama dengan kampung lain. Oke, ini langsung dari Arab Saudi gitu Pak ini ya? Enggak, ya ini keterampilan ibu-ibu di Ampel aja. Tapi mereka memang sudah terbiasa menggunakan rempah-rempah itu sehingga rasanya menjadi sulit dilupakan. Asik, iya luar biasa. Nah, yang lain lagi ada pukis. Pukis Ampel ini lain dengan yang lain. Kalau yang sudah misalnya di Sidoarjo ada lumpur pukis yang apa? Yang tidak seperti Ampel ya. Pukis di Ampel itu seperti bunga mawar, ada mekarnya begitu, besar. Untuk bentuknya ya, Bentuknya. Bukan pukis pada umumnya gitu Pak ya? Bukan, jadi kalau orang megengan pukisnya yang kecil. Iya. Itu kan biasa, tepung sama santan. Ini lain lagi nih. Itu citaannya sama, tapi mekarnya ini yang tidak sama. Saya tidak bisa membayangkan Pak, harusnya dibawain tadi ke sini Betul, Pak ya. saya sudah ngomong, Nah, tapi itu. tidak termasuk di skripnya Bu. Nah, tidak termasuk di skrip ya? Ya, jadi mohon maaf, saya sudah ngomong, oh tidak ada di skrip, ya sudah. Nanti saya marahin produsernya. Pak, kita jeda sebentar ya, nanti masih akan kita bahas lebih lanjut di segmen berikutnya pemirsa. Kami akan kembali usai jeda berikut ini. Morning, pemirsa Jawa Post TV, gimana kabar? Di jalan-jalan pagi-pagi. Kita ada di Sidoarjo nih pemirsa Jawa Post TV. Di Gedung Kesenian Rumah Budaya Malik Ibrahim. Hotel ini mulai beroperasi pada tanggal 22 Agustus 1928. Jalan-jalan pagi-pagi hadir setiap hari pukul 7 hingga 8 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Hadirkan berita seputar kebijakan, pemerintahan, aktivitas bercorak keindonesiaan. Dikemas secara ringan. Beranda Indonesia, Senin hingga Jumat, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Di Jawa Post TV. Anda masih bersama kami pemirsa dalam program Bincang-Bincang, masih membahas seputar komunal branding, produk unggulan di kampung yang ramah anak. Dan tadi kalau kita mendengarkan cerita dari Pak Haris begitu ya, bagaimana ada ciri khas dari setiap jajanan-jajanan yang dijual di Ampel. Saya coba ke Pak Yunus. Pak Yunus, artinya kan di sini Kecamatan Semampir ini kan menjadi penggagas begitu ya, yang menjalin kerjasama sebegitu baiknya hari ini bersama dengan GNI. Hal baik apa saja yang Bapak lihat setelah adanya kampung produk unggulan hari ini Pak? Jadi mungkin ini adalah awal ya. Buat warga kami, ayo jangan pernah berhenti untuk berusaha. Dan ini jadi pembelajaran. Bahwa kalau kamu punya produk bagus, sudah kita branding, kita sampaikan ke masyarakat. Nah, orang nggak tahu kan, tadi sudah disampaikan gitu loh. Biasanya pukis seperti itu, ternyata ada pukis yang berbeda dengan biasanya. Ada umumnya gitu ya Pak ya? Itu baru dari bentuk, belum rasa. Betul. Makanya kalau nggak dicoba nggak bisa, jadi harus beli memang. Harus jalan-jalan ke Ampel. Kemudian lontong juga. Saya kemarin warga itu saya kasih tantangan, bisa nggak bikin lontong tapi ada rasa. Oke. Ya, sehingga ada sesuatu yang berbeda gitu loh. Ketika kita bisa menciptakan sesuatu yang berbeda dan kita mampu
memasarkan dengan baik, saya yakin itu akan jalan. Oke. Ya, ini bukan akhir, ini awal, dan tidak akan berhenti di sini. Ini harus kami, bukan berarti setelah dilakukan communal branding oleh GNI tidak kami pantau, tidak. Nanti kita pantau omsetnya berapa nih, ada nggak perbedaannya sebelum dibantu ya oleh GNI dulu berapa omsetnya, nanti sekarang berapa. Betul. Nah, begitu juga di jajanan Ampel. Iya. Sekarang packagingnya beda, ya toh, orang sudah banyak tahu. Nah, omsetnya berapa? Nah, tetap apa naiknya signifikan. Iya. Kalau naiknya masih gini, apa? Kita evaluasi terus. Harapannya tadi sudah disampaikan, ini sebagai implementasi dari apa yang diarahkan oleh Pak Wali Kota, jadi peningkatan kesejahteraan melalui padat karya ya. Nah, ini jalan nanti. Kalau itu semuanya jalan, UMKM serapannya, tenaga kerjanya bagus, pelan tapi pasti kita sudah bisa memberikan solusi dari beberapa masalah yang ada di masyarakat. Oke, luar biasa. Saya ke Pak Haris. Tadi Pak Yunus sempat mengatakan bahwa harapannya memang ada penghasilan yang lebih begitu setelah ada kerjasama bersama dengan GNI hari ini. Kalau dari pengalaman Pak Haris dulu Pak, ketika memulai jajanan tanpa ada bantuan branding dan segala macamnya, itu lebih susah tidak Pak dibandingkan dengan hari ini? Kalau kita flashback masa COVID, ini kan masa susah. Masa sangat susah saat itu Pak. 2 tahun ya, everybody close. Iya. Nah, sekarang ini kan bangkit. Betul. Bangkit walaupun tidak lari, tapi ini sudah jalan. Masyarakat mulai lagi. Iya. Nah, kalau kita bicara omset sekarang, kita tidak bisa menemukan data yang bagus. Kenapa? Karena ini masih baru, Ibu. Betul. Nah, jajanan Ampel ini sudah terkenal di luar Ampel. Cuman masalahnya market dari produk ini itu hanya Ampel oriented. Hanya di seputaran itu ya Pak ya? Di ring Ampel aja. Iya. Kayak di ring Ampel itu kayak Mansur, Sasa, Nyamplungan, sama Jalan Danakarya. Itu aja. Dan orang-orang yang datang ke lokasi kami itu seperti mereka missing something kalau tidak ke sana. Apalagi di sana ikon itu Masjid Ampel, jadi sudah klop. Iya. Jadi kita punya julukan seperti Little Mecca, jadi orang membayangkan seperti itu. Nah, sekarang ada, saya katakan sponsor GNI, ini sudah cukup bagus membuat produsen atau ibu-ibu yang bekerja di bidang kue ini itu juga ikut semangat. Kenapa? Ada yang bantu pemasaran. Betul. Mereka ini sudah sebenarnya nggak bisa bergerak kemana, saya harus jualan. Betul. Sekarang marketplace, jajanan Ampel ini tidak bisa masuk di marketplace. Kita coba nanti ke depannya kita atur ke marketplace yang available dengan satu koordinator. Jadi mereka ini tidak bisa kita lepas, Bu. Betul, iya. Karena yang punya produk ini adalah rata-rata tidak mengenal IT. Tapi yang harus kita apresiasi, ibu-ibu ini punya keterampilan meramu sebuah resep yang unforgettable taste. Oke. Itu menurut saya. Itu yang harus digarisbawahi. Oke, baik, saya ke Mas Khairul. Mas Khairul, memang pemasaran itu kan menjadi masalah yang cukup pelik ya. Namanya orang kalau berdagang, produknya ada, barangnya ada, bisa membuat dalam jumlah banyak, tapi apakah ada pasar yang menerima? Nah, ini kan selalu menjadi permasalahan begitu. Apa yang menjadi solusi dari GNI untuk menghadapi itu? Jadi memang selalu ketika mereka menyajikan produk, itu yang mereka lakukan, yang mereka pertanyakan itu, kita pasarkannya bagaimana? Mau jual seperti kemana, betul, gimana gitu kan? Ya, kita pasarkan gimana setelah kita, misalkan kita berikan pelatihan apapun, ya, selalu mereka akan bertanya bagaimana untuk cara memasarkan seperti itu. Kebetulan di tahun 2021 kemarin kami membentuk yang namanya Koperasi
di Kecamatan Semampir yang namanya Cahaya Mentari Semampir, yang mereka juga mempunyai segmen untuk penjualan produk-produk yang ada di Kecamatan Semampir yang beranggotaan di koperasi-koperasi tadi, anggota-anggota koperasi. Kebetulan nantinya di situ ada marketplace yang namanya Mampir Mat seperti itu. Mampir Mat ya, itu sudah kita bentuk, kita sudah launching di tahun 2021 itu. Ini yang mereka nantinya bisa memasarkan produk-produk yang dari komunal branding di 5 kelurahan itu yang nanti bisa dipasarkan lewat dari Mampir Mat yang digagas oleh GNI dan diserahkan kepada Koperasi Cahaya Mentari Semampir untuk pengelolaannya seperti itu. Oke, nanti ke depannya kerjasama dengan seluruh kecamatan yang ada di Surabaya akan seperti apa sih, Mas? Untuk kerjasama untuk seluruh Surabaya kecamatan nantinya juga kita akan menggandeng. Kebetulan di sini ada dari Dinas Koperasi, ada Bu Nurul juga, nantinya akan kita berkoordinasi bagaimana supaya komunal branding yang nantinya ke depan yang ada di Kota Surabaya ini bisa bersaing di tingkat Kota Surabaya ini. Asalkan mereka juga mau terkait dengan bagaimana kita mengarahkan untuk kemasan-kemasan seperti itu. Memang yang dijumpai di lapangan itu permasalahan terbesarnya lebih kepada pengemasannya mereka begitu ya, packaging gitu ya bahasanya. Betul, packagingnya. Mereka kan kebanyakan ketika mereka kita tawarkan, kita tanya, sudah yang penting kita jual laku seperti itu. Tapi tidak mereka membayangkan ke depannya seperti apa. Persaingan mereka ketika mereka jual dengan yang ada di misalkan di toko-toko modern itu kan mereka melihat selalu kemasannya terlebih dahulu. Lainnya belum mereka sampai mungkin seperti itu untuk ke depan seperti itu. Iya, memang rata-rata masalahnya di packaging. Tapi memang sebagai pembeli kita kalau ngelihat packagingnya bagus pasti semangat buat beli ya Pak ya. Biasanya seperti itu. Iya, oke. Bu Nurul, rencana ke depan untuk Dinas Koperasi ketika semua produk unggulan ini mulai bersaing Bu, khususnya untuk mendorong semua wilayah mempunyai kampung kreatif produk dari Surabaya, apa yang Anda lakukan? Mungkin pertama kali tetap harus ada kelanjutan terkait dengan pelatihan dan pendampingan kepada kampung unggulan atau kampung yang ini sudah termasuk di programnya GNI juga ya, kayak pelatihan-pelatihan begitu juga? Kebetulan yang kemarin kita melakukan mini pelatihan lah di 5 kelurahan tadi untuk sosial media untuk bagaimana memasarkan lewat IT seperti itu. Itu kayaknya masih menjadi masalah yang cukup besar Bu ya, terkait dengan kemampuan para penjual ini untuk mengenal lebih lanjut soal teknologi, begitu. Jadi memang begini, jadi harusnya memang kan ini mungkin nanti habis dari Semampir akan bergeser ke kecamatan lain. Jangan sampai kalau kemudian setelah bergeser daripada kecamatan lain, kemudian ini menjadi berhenti. Jadi mau tidak mau Dinas Koperasi harus terus mendampingi, melakukan pendampingan terhadap yang sudah dilakukan GNI itu. Kemudian baik secara kualitas maupun kuantitas. Karena mohon maaf, biasanya pelaku usaha itu kalau sudah laku biasanya lupa kualitasnya. Atau kemudian kalau pada saat sudah bagus akhirnya ada pesanan banyak tidak mampu. Padahal sudah dibentuk dalam sebuah komunitas atau sebuah kampung unggulan itu mereka supaya saling bersinergi seperti itu. Jadi lebih kepada pengawalannya Bu ya, bagaimana yang kedua mungkin memperluas jaringan pemasaran. Ini juga masih sering menjadi PR kadang-kadang yang jual makanan yang susah Bu ya kalau untuk memperluas jaringan pemasaran, karena kan namanya makanan mungkin satu hari sudah kadang-kadang udah nggak bagus begitu kondisinya. Terus akses permodalan dan juga ke depan seperti yang disampaikan sama Pak Khairul bahwa memang kampung unggulan ini harus diikat dalam sebuah persaudaraan ataupun sebuah bisnis yang berbadan hukum yaitu koperasi. Karena dari koperasi itu nanti akan ada permodalan. Dari mana? Dari simpan wajib, simpan pokok dari para anggota itu. Terus kemudian dari situ juga akan mendapatkan SHU atau sisa hasil usaha yang merupakan dari kegiatan yang hasil daripada kegiatan daripada koperasi itu yang nanti bisa dipakai untuk seluruh daripada kesejahteraan daripada anggotanya. Tadi koperasi sebenarnya Semampir udah punya ya Pak ya, koperasi hari ini ya. Apakah itu juga termasuk untuk permodalan begitu Pak? Belum ya. Belum ya. Permodalan belum, tapi kan kita dorong supaya mereka masuk dalam koperasi itu sehingga nanti kalau koperasi ini sudah jalan, satu bisa bantu untuk pemasaran. Yang kedua dari anggota itu kalau cuman butuh
modal-modal sedikit juga bisa dibantu. Iya. Tapi nggak usah khawatir ketika UMKM itu jalan, pemerintah sudah banyak program untuk lewat kredit usaha. Oke. Rakyat. Itu jadi belum sampai ke sana, tapi nanti kita dorong untuk bisa sampai ke sana. Paling tidak hari ini sudah memulai untuk membuat koperasi itu saja sudah sangat luar biasa ya. Hari ini Semampir juga menjadi kecamatan yang menggagas ini semua dan semoga juga bisa ditiru oleh kecamatan-kecamatan lainnya. Kita jeda sebentar, nanti di segmen berikutnya kita juga akan geser ke audiens untuk mendengar pertanyaan-pertanyaan apa yang akan diajukan oleh mereka di segmen berikutnya sesaat lagi untuk Anda. Dalam satu hari peristiwa pasti terjadi dan untuk memenuhi kebutuhan Anda akan informasi kami hadir menjelang waktu istirahat Anda. Biaya haji pada 19 Mei kemarin, lebih dari 100% jamaah calon haji asal Jawa Timur telah melakukan pelunasan. Update malam setiap hari pukul 21.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Saksikan Auto Madness yang menghadirkan informasi seputar dunia otomotif di Indonesia. NDC Auto Madness. Dari tips, rekomendasi, hingga event otomotif tersaji menemani minggu malam Anda. Auto Madness hadir setiap hari Minggu pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Jawa Post TV. Auto Madness, your automotive and lifestyle TV show in Indonesia. Anda masih bersama kami dalam program Bincang-Bincang, masih membahas komunal branding produk unggulan di kampung yang ramah anak. Karena tidak hanya kami saja yang ada di studio ini, tapi juga ada para audiens yang turut hadir di sini. Saya mencoba untuk melihat pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Silahkan diarahkan mikrofonnya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Dengan Mas siapa? Saya Imsak. Dari Kelurahan Ampel. Dari Kelurahan Ampel, silahkan ya. Mas. Saya ke Pak Haris ya. Pak Haris. Ini selamat malam Pak Haris. Assalamualaikum. Selamat malam Pak. Waalaikumsalam. Dengan sudah adanya komunal branding ini kan Pak Haris dan teman-teman UMKM yang ada di wilayah RW 2 khususnya ya. Itu paling enggak sudah ada persiapan bagaimana nanti ke depan yang tadi disampaikan ada kekhasan terkait dengan jajanan-jajanan itu. Jangan sampai diambil atau ditiru oleh warga yang lain, tapi nirunya di sini dalam arti yang negatif ya. Tadi disampaikan terkait dengan rasa itu kan punya kekhasan. Betul. Nah, kekhasan tadi itu paling tidak harus tetap dijaga oleh teman-teman UMKM di wilayah RW 2 Kelurahan Ampel, agar tadi kekhawatiran saya terkait dengan pasti yang namanya barang yang sudah trending, sudah viral, sudah jadi gitu ya Pak ya. Banyak penikmatnya itu pasti banyak yang niru. Iya. Ini saya harapkan teman-teman UMKM juga punya kesiapan ya, kesiapan. Dan saya yakin pemerintah kota juga punya strategi untuk bisa membantu itu. Tapi paling tidak dari teman-teman UMKM ini harus siap dulu dan semangatnya itu harus tetap terjaga. Gitu. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Imsak, Lurah Ampel nggih Pak? Terima kasih banyak. Ya itu juga sering menjadi permasalahan biasanya Pak Haris ketika kalau anak-anak hari ini tuh ngomongnya KW begitu ya. Jangan sampai ada pukis ampel KW begitu Pak. Nah ini ada usaha apa atau upaya apa yang dilakukan oleh kawan-kawan pengusaha kuliner dari Ampel begitu agar jangan sampai nih ditiru? Nah secara kasat mata produk unggulan di wilayah kami ini tidak difokus di satu kampung. Iya. Tapi sebarannya ada 4 lokasi. Jadi Ampel Masjid, Ampel Kusumba Pasar, Ampel Gading, Ampel Kembang. Lah yang
Ampel Kembang ini seperti sentra jajanannya. Sedangkan di kampung yang lain ini produsennya. Nah, di situ bisa kita katakan karena setiap rumah produsen ini ada ID-nya. Oke. Jadi atas kerjasama GNI itu setiap produsen ada ID-nya di rumahnya. Jadi manis sekali diatur bulat, ada tulisannya di produsen. Nah, dari situ nanti orang kan mesti tahu, oh tempat ini nih yang jual roti Mariam. Barang aslinya gitu ya Pak ya, makanan aslinya. Nah kalau di luar itu kan jelas tidak termasuk kualitas yang dijual oleh produsen di grup kami gitu, di kelompok kami. Jadi orang-orang akan tahu itu. Yang menjadi ciri lain yang tidak bisa ditiru adalah ya orang yang bikin. Kalau beda orang tangan, lain beda rasa, beda Pak, tangan, katanya. beda rasa. Jadi sama dengan seorang ibu itu kan tidak mungkin ngelus rambutnya anaknya itu sudah kadang bisa diem. Tapi orang lain kan belum tentu. Nah ini sama dengan gitu. Merawat produk itu tergantung ownernya Bu. Tapi saya yakin kalau yang jualan yang lain misalnya Mageli Ampel itu tidak sama dengan lentonya orang di luar Ampel. Iya. Beda. Jadi orang luar Ampel mengatakan Mageli ini kayak lento, tapi tidak sama. Karena Mageli itu rasanya juga beda dengan lento. Oke. Itu contoh yang. Jadi untuk supaya tidak terjadi copy paste produk ini, saya yakin satu fisiknya itu nanti packaging kita atur sedemikian rupa sehingga customer atau konsumen tahu ini produknya yang Ampel. Juga roti Mariam misalnya. Nanti pembeda yang sangat utama itu adalah stiker. Oke, dari stikernya itu ya Pak stiker ya. Itu. Nah, kalau tanpa ada itu berarti di luar produk kita. Betul, jadi itu menjadi identitas. Begitu ya Pak Haris. Baik, Mas Khairul, ya memang akhirnya duplikat itu menjadi sebuah masalah umum dari para pengusaha begitu ya, apalagi jualan makanan nirunya gampang karena mungkin ya tepung atau apapun itu kan bahan dasar. Apa yang menjadi solusi untuk GNI begitu untuk mengantisipasi ini? Oke, jadi memang saat ini memang untuk penduplikat atau peniru-peniru memang lagi banyak ya seperti itu. Apalagi terkait dengan produk-produk yang mungkin mudah didapatkan di masyarakat seperti itu kan. Jadi apalagi kemasan yang biasa-biasa saja sudah bisa diduplikat, ditiru kan. Apalagi harusnya yang ini menjadi perhatian para pengusaha-pengusaha untuk melakukan sedini mungkin ketika produk yang mereka jual itu tidak bisa ditiru bagaimana caranya. Ini menjadikan supaya kita nantinya ke depan ini mempunyai kekhasan khusus yang nanti kita berikan kepada pengusaha-pengusaha tadi. Bisa dari stiker seperti bisa tadi dari yang stiker. disampaikan. Kemarin juga kita berikan seperti tanda-tanda yang disampaikan oleh Pak Haris tadi, ada di tanda di rumah-rumah produksi, kemudian mungkin juga dari kemasan-kemasan tadi, mungkin juga nantinya mungkin dari Dinas Koperasi juga terkait dengan pendaftaran produk-produk yang ada, registrasinya seperti itu akan disupport oleh dari Dinas Koperasi. Oke, memang harus ada korelasi dengan pemerintah juga, apalagi yang berkaitan dengan merek dagang. Ada pertanyaan lagi? Silahkan. Mikrofonnya? Iya boleh. Mikrofonnya tolong diarahkan yang tadi. Dengan Mbak siapa, dari mana? Pertanyaannya monggo ditunjukkan ke siapa? Ya, perkenalkan nama saya Bintar Tiara. Beta? Bintar. Oh Bintar, oke silakan ya, Bintar. Dari mahasiswa Untak Surabaya. Tadi dengar dari kakak-kakak anak muda ini sudah dilibatkan dalam kegiatan ini. Soalnya saya sebagai perwakilan anak muda di generasi ini belum dengar dari ini.
tadi kakak-kakak tadi. Jadi pertanyaan saya, apa anak muda sudah dilibatkan dalam kegiatan ini? Terima kasih. Oke, apakah anak muda sudah dilibatkan dalam kegiatan ini? Tadi kan dari tadi kita hanya mendengar bahwa ini ada kerjasama antara GNI dengan kecamatan begitu ya, bantuan dari GNI. Tapi apakah anak mudanya sudah dilibatkan? Kalau bicara kecamatan atau desa tingkat paling kecil biasanya Karang Taruna begitu ya. Adakah peran Karang Taruna di sini? Saya ke Pak Camat dulu Pak. Adakah peran Karang Taruna hari ini di sini Pak, yang muda-muda gitu? Jadi yang dinamakan anak muda itu bisa masuk yang ada di dalam organisasi, juga bisa ada yang di luar. Kita dari awal sudah menggunakan. Bagaimana kemudian, mohon maaf ini, orang-orang, mohon maaf, sepuh, bisa mengenal IT. Nah, itu perannya anak muda. Ya, jadi selalu kita melibatkan. Bagaimana kita menyampaikan masukan, mohon maaf ini, ngajari. Ayo ngupload di medsos ini loh. Kalau bukan anak muda siapa? Nah, maka yang kita dorong nanti perannya yang lebih aktif. Kalau selama ini misalnya dalam bagian pemasaran, nanti kita dorong nanti perannya juga bagaimana di manajemen keuangan. Kalau nggak diarahkan, jangan sampai nanti ya uang yang jadi modal dijadikan satu nggak dipilah, ya. Nggak dibilang ini buat kulaan apa terus semua kacau nanti. Betul, sering jadi PR biasanya kayak gitu ya. Saya jamin anak-anak muda ya berperan aktif, baik yang di Karang Taruna maupun yang di luar Karang Taruna, apalagi di Ampel tuh. Itu. Anak mudanya luar biasa ya, di Ampel banyak banget di sana. Semoga cukup menjawab Mbak ya pertanyaannya tadi. Jadi memang anak muda juga dilibatkan dalam gerakan ini. Kenapa? Karena memang bicara soal penjualan itu juga berhubungan dan korelasi dengan teknologi Pak ya. Yang muda-muda kadang-kadang bantu mengajarkan kepada yang lebih sepuh atau lebih senior bagaimana caranya mengupload menggunakan sosial media. Ada hubungan yang menarik begitu antara teman-teman yang muda dan juga dengan yang lebih tua hari ini di sini. Masih akan kita bahas satu segmen berikutnya dan kita juga nanti akan melihat seperti apa rencana ke depan dari GNI khususnya untuk kecamatan-kecamatan yang ada di Surabaya. Usai jeda sesaat lagi. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Kalau pakai masker terus bicaranya nggak jelas tuh, kita punya kebiasaan untuk menurunkan masker kita. Update Sehat Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Anda masih bersama kami dalam program Bincang-Bincang. Saya masih geser lagi ke audiens. Masih ada satu pertanyaan. Monggo silahkan yang mau bertanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Laina dari RT 5 RW 2 Kelurahan Ampel. Iya Ibu, silahkan. Ngimbau pada GNI gimana kelanjutannya untuk jajan Ampel supaya lebih maju lagi. Oke, pertanyaannya diajukan kepada GNI. Oke, GNI Pak Khairul. Apa yang harus dilakukan agar jajanan Ampel ini terus melesat begitu Pak? Oke, dari konsultan sudah menyampaikan terkait dengan bagaimana kita bisa produk-produk kita minimal bertahan, bertahan, apalagi kalau bisa berkembang maju pesat seperti itu ya. Intinya mereka harus yang namanya positioning, jadi mereka harus bertahan dengan produk-produk yang asli dari mereka seperti itu kan. Jadi tidak merubah misalkan dari bahan, tidak merubah dari packaging yang awalnya biasa mungkin bisa meningkat seperti itu. Ini yang harus dipertahankan oleh para pengusaha-pengusaha misalkan dari jajanan Ampel seperti itu ya. Kemudian kita juga harus minimal yang tadi disampaikan juga peran teknologi sangat penting seperti itu ya. Bagaimana kita bisa memerankan teknologi untuk mengembangkan produk-produk yang akan kita jual atau kita kembangkan, kita pasarkan di masyarakat seperti itu. Itu minimal seperti itu. Oke, semoga. Mungkin saya nambah ya. Oke, silakan Pak.
Jadi ketika pertanyaan bagaimana nanti ke depan jajanan Ampel, kalau itu ditanyakan ke GNI, saya pikir kurang pas gitu. GNI hanya membantu kita membrandingnya. Setelah itu menjadi tanggung jawab kita, menjadi tanggung jawab saya, menjadi tanggung jawab Pak Lurah, menjadi tanggung jawab kita semua gitu. Bagaimana kemudian market ini semakin terbuka. Contoh misalnya, nanti saya cek. Ini jajanan Ampel ini masuk nggak di e-pekan gitu loh. Nah, kita punya e-pekan. Kalau belum masuk kita masukkan. Sehingga kalau misalnya ini, saya ingat orang Ampel gitu, pengen tahu bagaimana pukis yang mereka, saya bisa pesan di e-pekan itu. Iya kan? Oh misalnya ada staf milad atau ulang tahun gitu kan, pengen tahu sambosa segala macam, kita bisa pesan lewat e-pekan. Sorry Pak. Nah ya, jadi GNI hanya membantu kita bagaimana kemudian mengenalkan ke masyarakat luas. Selanjutnya bagaimana perkembangan UMKM ini menjadi tanggung jawab kami, saya kecamatan, koperasi, Pak Lurah. Dan tentu dengan penjual sendiri dalam mempertahankan kualitas. Ya bisa penjualan secara konvensional, juga yang lewat marketplace, media sosial segala macam itu. Mungkin bisa dikatakan ini mungkin jadi peran dari GNI mungkin menstimulus ya, menstimulus dari 5 kampung produk-produk ini supaya nanti mereka awalnya hanya beberapa, mungkin bisa dari warga-warga mereka juga ikut mengembangkan produk-produk itu tadi seperti itu. Memang juga perlu ada kontribusi dari pengusaha itu sendiri Pak ya dalam mengawal kualitas dari produknya mereka. Karena ini di segmen akhir juga, saya langsung saja ke Pak Haris. Pak Haris sebagai pengusaha UMKM ya khususnya di wilayah Ampel begitu, ke depan harapannya seperti apa Pak? Harapan kami khususnya produsen jajanan Ampel ini. Tentu mewakili masyarakat ini ya, pengusaha Ampel juga ya. Ini market produk kami ini bisa keluar dari Ampel. Jadi market ini bisa lebih luas. Makanya ya saya apresiasi rencana kerja berikutnya itu nanti kita coba mengatur di medsos, termasuk marketplace-nya Pemkot, e-pekan. Saya sudah lihat-lihat itu. Cuman saya harus menyiapkan diri untuk masuk ke situ. Persaingannya luar biasa ya Pak ya? Iya, tapi saya yakin kelompok kami ini ada keunggulan tersendiri. Jadi image-nya sudah positif. Sebelum dibeli sudah bahagia positif. Duluan ya Pak ya dengernya ya. Ya mudah-mudahan ini menambah berkah bagi para pelaku jajanan Ampel sehingga pasarnya juga semakin meluas. Nanti kita bikin semacam manajemen, order, delivery dan seterusnya. Tapi tidak bisa kita lepas. Ibu-ibu ini harus tetap didampingi karena pengetahuan mereka untuk teknologi itu minim sekali. Perlu ada pendampingan teknologi terus ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Haris untuk jawabannya. Saya ke Bu Nurul. Bu Nurul, tadi sempat dikatakan juga tentu perlu ada pengawalan seperti itu Bu ya. Apa yang dilakukan Dinas Koperasi Kota Surabaya hari ini untuk UMKM Kota Surabaya? Terima kasih. Jadi terkait dengan pemasaran itu sebenarnya Pak jangan takut. Kami ada tim dari yang akan mendampingi langsung kepada pelaku UKM itu terkait dengan bagaimana bisa memasarkan di e-pekan sampai kemudian bisa dan memang bisa dipastikan bisa dan bisa masuk seperti itu. Jadi nanti seperti yang disampaikan Pak Camat tadi nanti itu mungkin dari kalau misalkan pemasaran pertama melalui e-pekan mungkin pertama kali yang paling itu adalah dari kecamatan dan kelurahan. Dia akan memesan, beliau akan memesan untuk rapat, untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Setelah itu selain e-pekan kami juga akan memasarkan penjenengan nanti ada event-event, banyak event yang bisa diikuti, nanti kita libatkan seperti itu. Ada pameran-pameran, kemudian ada basar-basar itu nanti kita libatkan, insya Allah. Gitu dan mungkin nanti kalau misalkan
memang produk itu bisa tahan sampai lebih daripada 7 hari. Kalau misalkan kita harus pasarkan ke luar pulau, luar kota, insya Allah bisa seperti itu. Mungkin juga ada tambahan Bu untuk memberi semangat kepada kecamatan lain biar punya semangat yang luar biasa seperti Kecamatan Semampir hari ini. Jadi bagi kecamatan-kecamatan lain ini saya yakin tidak hanya Semampir, tapi ini sudah merambah di 31 kecamatan Ibu, bahwa seluruh pelaku UKM yang ada di pemerintahan Kota Surabaya ini sudah bersama-sama karena untuk membuat produk yang memang dengan standar yang luar biasa, dan ini sudah untuk semuanya yang ada di Kota Surabaya ini sudah ada produk-produk yang memang menjadi unggulan daripada kecamatan masing-masing seperti itu. Hanya perlu. Saya nambah ya. Iya silahkan Kalau Pak. tadi Bu Nurul bicara seperti itu, nanti lewat pameran segala macam. Saya sampai nggak usah kecil hati, ya. Banyak teman-teman di luar sana itu yang berpihak kepada UMKM. Iya. Tinggal nanti yaitu kualitas daya tahannya ya adalah. Jadi tidak hanya di situ, contoh sekitaran Ampel tuh banyak toko-toko. Kalau camat sama Pak Lurah titip masa nggak boleh? Iya. Itu saya katakan tadi konvensional juga itu dilakukan. Jangan khawatir. Yang penting tadi ketika sudah masuk ke market nanti pasarnya sudah terbuka. Satu, harus bisa memenuhi permintaan. Iya. Kedua, kualitas nggak usah berubah. Ya, yang ketiga tetap kompak, ojo keke, ojo. Nah, ini pesan untuk para pengusaha ya Pak ya. Ojo gegeran. Nah, itu biasanya menyakitnya di situ gitu. Gegerannya itu ya Pak ya. Terima kasih. Semoga camat-camat di Kota Surabaya juga punya semangat yang sama seperti Camat Semampir ya. Amin. Baik, terakhir Pak Khairul, Pak dari GNI, Pak, harapan ke depannya untuk Kota Surabaya, apalagi GNI hari ini kan juga bergerak terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan juga khusus ke anak begitu Pak ya. Ya. Alhamdulillah kami dari GNI terkait dengan kegiatan communal branding sudah kita lakukan. Kebetulan di bulan April kemarin kita sudah melakukan yang namanya event Semampir Berkarya. Iya. Mbak, jadi ini yang event yang tidak kita sangka-sangka terkait dengan omset yang didapatkan oleh 5 kampung dengan produk unggulan mereka. Ini kita dengan beberapa jam saja mungkin di bulan April dan kebetulan waktu itu di bulan puasa itu mereka mendapatkan kurang lebih dari 5 kampung itu kurang lebih 10 jutaan itu. Oke. Itu yang mereka tidak sangka-sangka dari 5 kampung ini, hanya beberapa jam saja, dan juga ketika waktu itu juga bulan puasa sebetulnya. Ini adalah gambaran yang nantinya ke depan akan kita tularkan kepada kecamatan yang 30 ini yang ada di Kota Surabaya ini untuk bisa setidaknya ini stimulan, dan kita harus optimis terkait dengan communal branding yang ada di 30 kecamatan di Surabaya ini. Nah, nantinya ke depan akan kita lakukan bersama GNI seperti itu. Oke, baik Pak Khairul, terima kasih banyak. Pak Yunus terima kasih, Bu Nurul terima kasih, Pak Haris juga terima kasih. Memang kalau kita berbincang seputar pemberdayaan masyarakat itu waktu 1 jam tidak ada rasanya begitu ya, tiba-tiba sudah selesai. Tapi yang patut digarisbawahi di sini bagaimanapun usaha dan juga fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kota itu akan sia-sia kalau tidak ada keinginan dan juga usaha dari pelaku UMKM itu sendiri untuk terus menjadi besar dan juga bertumbuh. Betul. Jadi memang semoga terus bekerja sama dengan GNI dan semoga tidak hanya Semampir yang hari ini bertumbuh tapi juga kecamatan-kecamatan lainnya yang ada di Kota Surabaya. Saya Aulia Mawardika pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan Bincang-Bincang. Sampai jumpa. Berbagai peristiwa disajikan dalam sebuah berita. Berbagai informasi